Halo guys, balik lagi di Bino Sastra Jepang Podcast. Bareng gua kali ini sendirian, Jodiang, karena Afkara lagi ada keperluan lain dan ya yang lainnya juga berhalangan lah, pokoknya berhalangan ya. Itu cadel sih. Berhalangan buat ikutan podcast, jadi kali ini gua ngomong sendirian. Cakep. Ya ini gua ngomong sendirian ya gimana ya, jadi mohon maaf nih kalau misalnya ada kelamaan diemnya gitu ya, karena gue juga sebenarnya bingung nih mau ngomongin apa. Jadi kita hari ini mau ngomongin baru gue ngomongin kan ada jadi kita mau ngomongin soal Jepang juga, tapi kali ini bener-bener random ya bener-bener random. Kita mau ngomongin apa ya, jadi sini campur sari nih obrolannya, podcast campur sari. Cakep. Nah ini ada berita di universitas di Jepang nih, mereka memberikan subsidi internet, beasiswa dan pemotongan biaya kuliah selama masih pandemi ini berlangsung ya. Karena di Indonesia sendiri nggak semua atau nggak banyak universitas yang motong biaya kuliah. Nah di Universitas Jepang ini ada Universitas Meiji Gakuin di Tokyo. Mereka ini kasih 50.000 yen ke masing-masing 12.000 siswa untuk membantu mereka membeli koneksi internet dan peralatan komputer yang memadai untuk kelas online. Jadi kan kelasnya kan online, jadi mungkin nggak semua orang yang punya komputer bagus, nggak punya laptop bagus, atau nggak punya mic, nggak punya headset, nggak punya webcam gitu ya. Mereka kan nggak bisa ikut kelas berarti ya. Mungkin juga ada yang nggak bisa koneksi internet gitu, internetnya terbatas, atau mungkin dia cuma bisa pakai wifi orang gitu kan. Masa kelas mesti ke Starbucks dulu kan, ini ya ribet jadinya. Ada juga Universitas Kanagawa di Yokohama. Nah mereka ini katanya memberikan uang saku yang sama juga, cuman ini siswanya lebih banyak ya, 18.000 untuk ikut kelas online. Sama juga kayak, cuman ini mahasiswanya lebih banyak. Dan ada juga di Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Shibaura di Tokyo, dan Universitas Tokai di Prefektur Kanagawa. Jangan diulang-ulang universitas yang tadi ya namanya. Keduanya mengumumkan subsidi yang serupa juga. Maksudnya sama-sama nih ya, harganya yang diberikan kepada 30.000 siswanya itu sebesar 10.000 yen. Lebih kecil daripada yang tadi, cuman siswanya kan lebih banyak, jadi ya harus seimbang betul. Everything balance, all things should be, Thanos. Berdasarkan kebutuhan masing-masing demi membantu biaya, sama juga akses internet dan peralatan komputer juga. Nah ini juga Institut Teknologi Shibaura tadi, mereka mengurangi biaya kuliah untuk semua mahasiswa yang di semester kedua. Jadi yang nggak di semester kedua nggak dipotong. Potongnya sebesar 60.000 yen. Ini gede banget nih potongannya, 60.000 yen. Nah jadi jumlah yang dianggap universitas tuh buat bantuan bantuan terkait untuk semester yang pertama di bulan April. Untuk Universitas Tokai dan Meiji Gakuin, nah gue cepetin aja ngomongnya biar enak. Mereka juga memperpanjang batas waktu untuk biaya kuliah. Jadi masa tenggangnya untuk bayarnya diperpanjang gitu. Jadi nggak misalnya jadi berapa hari gitu ya, sampai akhir Mei gitu. Untuk meringankan beban keuangan pada siswa yang terdampak pada pandemi. Karena siswanya nggak cuma orang Jepang ya, pasti ada orang luar negeri yang lain. Nah, Universitas Tohoku juga ikutan ya, di Sendai meluncurkan 400 juta yen sebagai bantuan darurat untuk siswa yang melakukan kelas online, dan juga pekerjaan paruh waktu buat 2.500 siswa. Tadi berapa siswa tuh yang lain? Oh ini paling dikit ya, 2.500 siswa dan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan dukungan mata pencarian. Ya karena nggak semua di dalam situasi pandemi ini di rumah doang menguntungkan, ada yang nggak menguntungkan karena ada yang ekonominya terbatas karena pandemi ini jadi makin terbatas lagi. Ada lagi berita dari Jarga ya,
Japan Retro Game Association, disingkat JARGA. Kalau Binus Sastra Jepang Podcast singkat apa ya? Binus Sastra Jepang, bisa je kes. Aduh. Gak usah disingkat-singkat deh. Nah, ini JARGA ini ternyata dia memberikan konsol retro gratis buat anak-anak yang sedang berlindung di dalam rumah. Nah, ini karena dia game retro, jadi game-gamenya juga nggak yang kayak game sekarang ya, Animal Crossing ya, atau mancing simulator ya. Yang gue lihat Animal Crossing kerjanya cuma mancing doang, sama dengerin Isabelnya nyanyi. Nah, oke, balik. Ini JARGA ini punya tujuan buat mempromosikan dan serta melestarikan video game zaman dulu. Misalnya game Final Fantasy 4 atau Nintendo Donkey Kong Country. Nah, karena mereka mau memberikan game retro ini untuk membawa kegembiraan buat anak-anak yang di rumah, yang harus berdiam diri, yang mungkin nggak punya game, nggak punya uang buat beli Nintendo Switch itu ya, nggak bisa beli gamenya juga, atau mungkin mereka sama sekali nggak punya barang hiburan lain gitu ya, seperti kayak game konsol begini ya. Nah, ini JARGA nih ngasih 100 unit konsol Nintendo Super Famicom, Super NES yang dikirimkan secara gratis ke rumah-rumah yang punya anak kecil. Nah, konsolnya ini lengkap dengan controller, sama ada 2 salinan game terbaiknya, yaitu yang tadi gue bilang Final Fantasy 4 sama Nintendo Donkey Kong Country. Nah, ini gratis semua, cuman mereka harus membayar sebesar 1.500 yen buat ongkirnya doang. Nah, biayanya tuh beda-beda buat tiap tujuan pengirimannya ya. Intinya barangnya gratis, ongkirnya lu bayar. Ya worth it lah buat gue, worth it sih. Nah, bagi yang berminat bisa mengajukan permintaan dengan mengirimkan email ke info@jarga.or.jp. Mungkin kamu yang dengar ada saudara di Jepang atau ada teman di Jepang yang mungkin kamu bisa kasih tahu ya, nih JARGA JARGA menerima permintaan buat kasih game konsol gratis. Aduh, ini bahaya banget nih kata-katanya. Tinggal kasih nama, alamat, nomor telepon begitu. Nah, tapi ini syaratnya kamu cuma harus punya anak kecil berumur di bawah 16 tahun. Jadi kalau kamu besoknya ulang tahun, kamu nggak bisa pesan lagi. Karena kamu udah 16 tahun. Karena kamu sudah 17 tahun. Kamu yang 17 tahun masih main game. Astaga, saya juga. Nah, ada lagi nih soal anime. Menurut survei, hampir 70% wanita muda di Jepang mengakui diri mereka sebagai otaku. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang berpikir apa bedanya otaku sama wibu. Sepengetahuan gue ya, jadi correct me if I'm wrong. Ya, kalian bisa taruh di komen atau mungkin langsung hubungin gue kalau kalian tahu ya gue nomornya berapa. Setahu gue ya, otaku itu buat orang-orang yang suka atau penggemar yang yang fanatik sama anime atau teman-temannya ya. Tapi dia itu orang Jepang, jadi mereka disebut otaku gitu. Orang Jepang yang suka anime, yang fanatik bener lah, yang penggemarnya. Nah, tapi kalau wibu itu adalah orang yang sama sifatnya, penggemar fanatik juga, suka sama anime dan sebagainya, tapi dia bukan orang Jepang. Setahu gue sih itu. Iya, setahu gue sih artinya sih itu. Itu sekilas info ya. Mungkin info yang salah, mungkin juga benar. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Nah, di Jepang itu kan otaku itu pasti kalau lu ngomong otaku, yang ada di kepala lu adalah pria kayak kurus gitu ya. Ini kan skeptis ya, pakai kemeja kotak-kotak, pakai kacamata, pakai jeans yang nggak sesuai mode zaman sekarang, terus pakai tas punggung yang besar. Nah, itu pasti biasanya orang kalau disebut otaku pasti kayak gitu biasanya ya, no judging, no offense. Nah, ini Japanese Marketing Research Shibuya 109 baru-baru ini melakukan survei di kalangan wanita berusia 15 sampai 24 tahun.
Dan ternyata mereka itu hampir 70% responden itu mengakui bahwa mereka itu sebagai otaku. Nah, dari 400 respon itu, nah sebenarnya nggak nyampe 70 sih, 69,3%. Mereka itu penggemar yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk hobi mereka. Ya hobinya ya otaku gitulah. Ada yang anime, manga atau video game tuh 28,2%. Yang idol atau selebriti laki-laki Jepang 24-9%. Yang suka band atau musisi Jepang itu 10,1%. Idol selebriti pria asing, ya berarti di luar Jepang itu 6,9%. Selebritis wanita Jepang 6,5%. Nah itu dijumlahin 69,3%. Bener gak sih? Aku males hitung. Berarti anime dan manga itu menempati posisi paling atas. Jadi kalau ditanya kenapa suka hal tersebut, mereka tuh ada yang sangat menyukainya sampai 35%, ada yang sangat suka doang 34%, acuh tak acuh 12%, nggak terlalu suka 11%, dan sama sekali nggak menyukainya 6,8%. Ini biasanya anak hipster nih. yang dengerinnya lagu ini Pretty Bean. Yang jadi mereka sampai ada yang menghabiskan uang tuh 5.000 yen buat hobi mereka ya, buat beli anime Blu-ray atau buat video game gitu. Gue juga ada sih temen yang beli CD film Blu-ray-nya gitu sampai berapa ratus ya, 700 apa 800, 700.000 gitu. Buat gue kayak wah gila, dia menjaga hobinya sampai mengeluarkan uang sebesar itu, yang dimana itu uangnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih krusial gitu ya kegunaannya. Cuman ya itu terserah dia, itu kan pilihan dia, hobinya dia gitu. Nggak ada urusannya sama gue juga sih sebenarnya. Oke, berarti podcastnya sampai sini aja karena gue bingung mau ngomongin apa lagi. Cuman sendirian depan komputer bacain berita. Ya kayak acara Net TV ya, di komen. Ada berita gue komenin. Yang penting kalian juga tahu, gue tahu. Ya semoga di next podcast gue bisa bareng Afkar atau Sharon, atau mungkin kalian yang lagi dengerin ini yang mau ikutan ngobrol bareng kita bisa langsung tulis di komen, tulis kontak kamu, mau WhatsApp mau line. Kalau bisa kamu mau ikutannya, bisa banget, boleh banget ikutan sama kita. Nah, biarlah podcast ini ditutup dengan kata-kata dari Nobita Nobi dari Doraemon yang mengatakan bahwa berpikir bahwa dirimu itu jelek dan tidak berharga merupakan hal terburuk yang pernah kamu lakukan. Asik. Oke, kalau gitu gue Jody Ang. Terima kasih telah mendengarkan podcast Binus Sastra Jepang ini. Semoga bermanfaat. Dan juga, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakannya. Semoga puasanya jadi berkah dan juga puasanya full selama sebulan. Oke, bye-bye.